Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman keluarga mahasiswa sekolah bisnis. Kembali lagi pada sesi suka belajar pada mata kuliah Fundamental Keuangan dan Investasi. Pada video kali ini kita akan membahas Fundamental Keuangan Investasi yang bagian ke-6, yaitu adalah Discounted Cash Flow Valuation, yaitu bagaimana menghitung future value dan present value pada video sebelumnya dari beberapa arus kas yang terjadi di masa depan. Okay. Konsep ini sangat relevan dalam dunia keuangan, terutama untuk menilai investasi, perusahaan, atau proyek. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai dari masa depan dan nilai sekarang dari multiple cash flow, dari beberapa banyak arus uang kas. Ya. Yang kedua, kita menilai arus kas tetap dengan metode anuitas dan berprioritas. Yang ketiga, kita akan membandingkan tingkat bunga dan efek compounding. Dan terakhir, kita akan mempelajari jenis-jenis dari pinjaman dan amortisasi. Section pertama, kita akan masuk ke future value dan present value dari beberapa arus kas. Nah, kita akan menghitung future value dari beberapa arus kas dulu ya. Nah, jadi untuk menilai investasi atau aliran kas yang terjadi di masa depan, terdapat dua metode utama untuk menghitung nilai dari masa depan. Yang pertama, kita akan membahas tentang metode compounding forward atau compounding secara bertahap. Nah, metode ini melibatkan penggabungan seluruh arus kas ke masa depan dengan menggunakan rumus future value secara langsung. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya. Rumus future value biasa ya. Future value sama dengan present value, ya, nilai dari uang sekarang dikalikan dengan tingkat pengembalian, yaitu 1 plus R dipangkatkan dengan periodenya. Nah, jika ada beberapa arus kas, ya, misalkan pada C1, C2, dan C3, nah, kita cukup menghitung future value masing-masing dan menjumlahkannya. Ya. Jadi, future value total dari beberapa arus kas ini adalah dari ini, C1, itu present value nilai arus kas 1, dikalikan dengan tingkat pengembaliannya, gitu ya, ditambah C2 arus kas yang kedua dengan tingkat pengembaliannya, dan jangan lupa untuk periodenya, jumlah periode N harus kas ke N, gitu, C3 gitu, dan seterusnya hingga C ke N sesuai dengan pertanyaannya dan sesuai dengan diketahui. Nah, yang kedua adalah menghitung future value secara terpisah, gitu ya. Nah, alternatif lain adalah menghitung future value untuk setiap arus kas secara individu terlebih dahulu, lalu menjumlahkan hasilnya. Nah, pendekatan ini sering digunakan dalam kasus di mana arus kas itu tidak seragam atau memiliki jadwal berbeda, gitu ya. Langkah-langkahnya kita harus mengidentifikasi setiap arus kas, ya, C1, C2 hingga ke C ke N, lalu periode terjadinya, itu T1, T2, dan seterusnya. Rumusnya tetap sama, memakai future value. Itu present value, kita ganti sebagai C ke N, gitu ya, dikalikan dengan tingkat pengembaliannya, yaitu 1 plus R, tingkat pengembalian dikali dengan, dipangkatkan dengan waktu terjadinya. Gitu. Untuk kasus ini lebih disarankan untuk menggunakan rumus sebelumnya ya, karena itu lebih gampang dan bisa dilakukan sekaligus begitu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung present value dari beberapa arus kas, ya. Kita menggunakan yang pertama itu adalah discounting individually, sama seperti slide sebelumnya. Kita mendiskonkan setiap arus kas satu persatu menggunakan rumus ini, gitu ya, pakai rumus present value. Rumusnya tetap sama. CFT ini, ya, cash flow pada periode ke T, atau kita bisa bilang sebagai future value, gitu, lalu dibagi dengan tingkat diskontonya, yaitu 1 plus R dipangkatkan dengan periodenya. Nah, jika kita memiliki dari banyak arus kas, di sini contohnya C1, C2, C3 kembali,
maka PV totalnya kita akan mendapatkan sebagai berikut ya. Nah, CFT ini atau future value-nya diganti dengan arus kas dari beberapa sumber gitu, lalu dibagikan dengan dibagi dengan tingkat pengembaliannya, dan nilai N ini sesuai dengan arus kas yang ditentukan seperti itu. Ini N1, N2 dan N3 dan N seterusnya. CN dibagi tingkat diskontonya R pangkat N ke N gitu ya. Seperti itu. Nah, session selanjutnya kita akan menilai tingkat arus kas berupa anuitas dan perpetuitas. Nah, kita akan bahas tentang anuitas. Jadi, anuitas itu adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang sama yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu. Nah, contohnya di sini adalah cicilan pinjaman rumah, pembayaran asuransi, dan investasi untuk pensiun atau pension fund gitu ya. Nah, untuk menghitung present value untuk anuitas ya, nah kita menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi pembayaran tetap per periode ya, C dikali dengan, ini agak rumit ya, tapi kalian harus benar hafal. Present value dari anuitas sama dengan pembayaran tetap per periode ya, dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 1 per 1 plus R pangkati dengan T, yang di sini adalah sebuah tingkat dari diskontonya, dibagi dengan tingkat diskonto. Nah, ulangi lagi. Jadi nilai present value dari suatu anuitas itu adalah pembayaran tetap per periode dikalikan dengan 1 dikurangi dengan tingkat diskonto ini ya, jangan lupa dibagi per R gitu ya, biar makin jelas. Terusnya sebagai berikut. Nah, dalam banyak kasus ya, pada soal-soal kita perlu mencari beberapa variabel gitu ya, dan tidak semua variabel itu disebutkan. Misalkan besarnya pembayaran ya, berapa cicilan bulanan untuk pinjaman tertentu, lalu jumlah periode gitu ya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman jika itu diketahui besarnya pembayaran dengan tingkat bunganya gitu ya. Nah, lalu tingkat bunga, berapa tingkat bunga efektif gitu ya, dari investasi dengan metode anuitas ini gitu ya. Jadi salah satu dari ketiga variabel ini biasanya tidak ditentukan. Jadi kalian harus mencarinya dengan rumus PV dari anuitas ini, oke? Jadi rumus PV anuitas ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan variabel yang tidak diketahui. Jadi biasanya kalau pada soal-soal juga PV itu tidak diketahui. Itu. Nah, lanjut untuk anuitas untuk pembayaran di awal periode ya, atau anuitas di muka. Nah, bedanya dengan anuitas yang tadi, jika anuitas biasa itu melakukan pembayaran di akhir setiap periode, nah pada anuitas di muka pembayaran dilakukan di awal setiap periode. Ya. Nah, contohnya adalah pembayaran sewa kos, sewa apartemen, gitu kan, selalu di awal muka. Di mana penyewa membayar di awal bulan ya untuk penggunaan selama bulan tersebut. Gak mungkin kalau misalkan bayar kos tapi bayarnya pas tanggal 30/31 begitu. Nah, untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas di muka, kita cukup mengalikan nilai PV dari anuitas itu dari ordinary annuity dengan faktor, ini kebanyakan ya, 1 plus R gitu ya. Nah, lanjut ke perpetuitas, yaitu serangkaian pembayaran tetap yang berlangsung selamanya gitu ya. Jadi ini dilakukan berkelanjutan tanpa batas waktu. Nah, pada konteks keuangan, perpetuitas itu sering digunakan untuk menilai aset
atau investasi yang memberikan aliran kas tetap tanpa akhir. Nah, kita menggunakan rumus dari nilai per prioritas berikut ya. Jadi gampang sekali. C itu pembayaran per periode dibagi dengan tingkat diskonto atau tingkat bunga per periode. Begitu. Nah, lanjut kita akan membahas tentang anuitas bertumbuh dan per prioritas bertumbuh ya. Nah, masuk ke anuitas bertumbuh dulu. Anuitas bertumbuh adalah serangkaian pembayaran berkala yang meningkat dengan tingkat pertumbuhan tertentu selama periode waktu yang terbatas. Nah, rumus nilai sekarang present value dari suatu anuitas bertumbuh yaitu C, yaitu pembayaran periode dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 1 plus G, yaitu adalah tingkat pertumbuhan per periode ya, dibagi dengan 1 plus R, harusnya ada tingkat diskonto, dipangkatkan dengan jumlah periode, lalu dibagikan dengan tingkat diskonto per periode, yaitu R dikurangi dengan tingkat pertumbuhan per periode. Gitu. Ini memang harus dihafal dan harus sering sekali untuk latihan soal. Oke. Jadi saran saya sendiri pribadi untuk menaklukkan tes ini, jangan lupa untuk sering-sering latihan soal. Nanti akan disediakan video yang terpisah untuk grinding soal ya. Nah, pada prioritas bertumbuh, yaitu serangkaian pembayaran yang meningkat dengan tingkat pertumbuhan tertentu dan terus berlanjut tanpa batas waktu. Nah, contohnya di sini adalah dividen saham yang diharapkan tumbuh secara konstan ya, walaupun pada dunia nyata itu tidak selalu terjadi gitu ya. Nah, untuk nilai present value dari prioritas bertumbuh adalah ya C, yaitu pembayaran pertama dibagikan dengan tingkat diskonto atau bunga dikurangi dengan tingkat pertumbuhan per periode. Simple sekali. Nah, ini harus juga dihafalkan. Nah, kita lanjut ke session membandingkan suku bunga dan efek majemuk dari suku bunga tersebut. Nah, jadi jika kita tadi melihat bahwa bunga itu sebesar misalkan 5%, itu sebenarnya ada suatu kasus di mana bunga yang terbilang itu dan bunga efektif ya itu bisa terjadi berbeda. Nah, jadi jika pada stated interest rate gitu, tingkat bunga yang dinyatakan biasa pada kontrak perbankan gitu kan, ya, itu tingkat bunga nominal yang dinyatakan dalam kontrak atau iklan, tetapi tidak memperhitungkan efek dari frekuensi penggabungan bunga. Misalkan pada kasus bunga compounding gitu kan. Nah, ini tidak memberikan gambaran yang bisa jadi begitu jelas gitu ya. Nah, oleh karena itu dapatlah rumus effective annual rate, yaitu tingkat bunga yang sebenarnya yang diperoleh atau dibayar setelah memperhitungkan efek penggabungan atau compounding bunga ya selama 1 tahun atau periode tertentu. Jadi kasusnya adalah 1 tahun ya. Jadi effective annual rate itu dihitungkan sebagai 1 ditambah standard rate ya dibagi dengan frekuensi penggabungan dalam setahun dipangkatkan dengan M dikurangi dengan 1. Nah, ini biasanya kita temukan pada bunga bank yang biasanya jika kita menyimpan di deposito dan terjadilah itu bunga majemuk ya. Nah, biasanya kalau pada konteks tersebut pada deposito M ini adalah 12 ya. Karena frekuensi bulanan dalam setahun itu adalah 12. Seperti itu. Nah, ada metode konversi antara quote rates dengan effective annual rates ya. Nah, untuk mengkonversi tingkat bunga yang dikutip ya quote rates menjadi effective annual rates, kita menggunakan langkah
berikut ya. Nah, sebaliknya untuk menemukan tingkat bunga yang dinyatakan dari efektif annual rates, gitu ya, tinggal dibuka saja, dibalikkan saja rumusnya ini, ya. Yang mana M itu adalah jumlah compounding dalam periode tersebut. Ya, jangan lupa ini ada 1 pangkat M. 1 dipangkatkan 1/M. Nah, pada kasus tertentu, tingkat bunga di perbankan atau pinjaman itu dinyatakan sebagai annual percentage rate. Ya. Itu tingkat bunga yang dihitung dengan mengalikan tingkat bunga per periode dengan jumlah periode dalam setahun tanpa menghitung efek penggabungan. Nah, sedangkan effective annual rate itu memperhitungkan efek penggabungan atau compounding, sehingga memberikan tingkat bunga yang lebih akurat. Gitu. Kita lanjut ke continuous compounding. Jadi dalam kasus penggabungan secara kontinu, nah tingkat efektif tahunan atau efektif annual rate itu dihitung dengan menggunakan konstanta E. Ini adalah 2,718 atau bisa kalian estimasi sebagai 2,72 atau 2,7 juga nggak apa-apa gitu. Jadi efektif annual rate ini adalah konstanta ini dipangkatkan dengan Q, yaitu tingkat bunga yang dikutip atau quoted rates atau bunga yang dinyatakan dikurangi dengan 1. Kita langsung masuk ke beberapa jenis pinjaman dan pengenalan kepada amortisasi. Nah, jenis pinjaman pertama adalah pure discount loans. Itu pinjaman di mana peminjam menerima sejumlah uang di hari ini, nah lalu akan membayarnya kembali pada satu pembayaran sekaligus di masa depan. Rumusnya ya benar, PV sama dengan future value dibagi dengan tingkat diskontonya, gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah treasury bills, T-bills atau suku gitu ya. Contoh umum dari pure discounted loan. Nah, perhitungannya kembali lagi, nilai pinjaman itu dihitung sebagai nilai present value dari jumlah yang akan dibayarkan di masa depan. Gitu ya. Rumusnya sama lagi. PV sama dengan future value dibagi dengan tingkat diskonto. Nah, ada kasus interest only loans, yaitu peminjam hanya membayar bunga ya setiap periode dan melunasi pokoknya pada akhir periode pinjaman. Contohnya di sini adalah obligasi korporasi, gitu ya. Jadi membayarnya setiap periode, biasanya dalam 3 bulan, kuartalan atau semesteran gitu ya, tahunan. Nah, nanti pada akhir periode peminjaman, misalkan 5 tahun itu dikembalikan seluruh pokok pinjamannya. Ini juga dilakukan pada obligasi Republik Indonesia gitu ya, dan obligasi negara lainnya kayak SFK. Nah, lanjut. Selama periode interest only, pembayaran bunga per periode dapat dihitung dengan rumus I sama dengan P atau pokok pinjaman dikali dengan suku bunga gitu ya. Jadi hanya menghitung tentang pembayaran bunga saja. Lanjut, kita akan membahas tentang amortisasi pinjaman, yaitu peminjam membayar pokok dan bunga secara berkala sehingga pinjaman dilunasi dalam beberapa pembayaran tetap, gitu ya. Nah, dengan setiap pembayaran, saldo pokok itu berkurang sehingga bunga yang dibayarkan pada periode berikutnya juga berkurang, gitu. Nah, rumusnya adalah pembayaran tetap ini pembayaran tetap adalah present value dikali dengan tingkat bunga dibagi dengan 1 dikurangi dengan 1 plus R, ini tingkat diskontonya, dan bunga dipangkatkan dengan minus T. Jangan lupa, kalau misalkan kayak gini berarti 1 min
1 min 1 per 1 plus R pangkati dengan T, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah partial amortisasi dengan balloon payment. Nah, pada partial amortisasi, hanya sebagian dari saldo pokok yang dilunasi melalui pembayaran berkala. Sementara sisa saldo besar yang di sini disebut sebagai balloon payment dilunasi sekaligus di akhir periode. Nah, umumnya ini digunakan pada pembiayaan real estate untuk komersial. Untuk perhitungannya adalah sisa saldo itu dihitung sebagai nilai present value dari pembayar yang tersisa. Jadi saldo akhir sama dengan C dikalikan dengan 1 min 1 per R dipangkatkan dengan minus N, jadi 1 min, kembali lagi, salah, 1 min 1 per 1 plus R pangkatan N dibagi dengan R sendiri. Oke, itulah tadi pembahasan tentang discounted cash flow dengan berbagai macam metode seperti anuitas, perpetuitas, dan amortisasi. Pada 21 menit ini, kalian ulas lagi videonya dengan kalian membaca kembali slides yang telah diberikan. Lalu jangan lupa untuk selalu latihan soal karena UTS sebentar lagi nih ya. Jika ada pertanyaan, silakan email ke bagian sini. Dengan senang hati saya akan menjawab ya. Nah, sekian untuk pertemuan 6 kali ini. Kita akan lanjut ke yang terakhir, pertemuan ke-7, yaitu stock and bond valuation ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.